Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Bisa dengar suara saya? Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, mohon maaf, tadi masih ada suatu hal sehingga agak lambat saya masuknya. Baik, Bapak Ibu sudah bisa melihat gambar yang saya share? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, nggih? Baik, alhamdulillah. Ada dua file yang saya buka, Bapak Ibu. Oke, file yang pertama terkait sama simulasi hari ini, dan file yang kedua terkait sama simulasi yang awal kemarin, ya. Jadi nanti kita kupas, kita bahas mana-mana soal yang sekiranya Bapak Ibu perlu tanyakan. Oke ya, Bapak Ibu ya. Saya mulai dari yang mana? Yang simulasi apa yang tadi? Fisika tadi? Simulasi aja dulu, Pak. Fisika, Pak. Fisika, Dimulai baik. dari simulasi, Pak. Simulasi, ya. Simulasi yang mana, Bu? Yang kemarin apa yang hari ini, Bu? Yang kemarin, Pak. Yang kemarin, oke, baik. Ya. Yang kemarin. Oke, baik. Kita mulai. Nanti bisa, ini ya, kalau ada tanggapan nanti bisa disampaikan ya, gitu ya. Baik. Oke. Kita mulai dari soal nomor 1, simulasi yang kemarin. Perhatikan gambar berikut, guru IPA dapat memanfaatkannya dalam rancangan pembelajaran IPA, yakni pada topik. Ini sudah jelas Bapak Ibu gambar apa? Kulkas sederhana, Pak. Kulkas. Nah, kulkas sederhana, kulkas sederhana. Berarti dia perpindahannya secara apa nih? Konveksi. Konveksi. Oke, keywordnya ketemu konveksi. Kita mencari clue-nya perpindahan secara konveksi ya. Kita cari perpindahan dari A sampai E. Kalau dengan menugasi siswa penguapan untuk mendinginkan makanan, ada di yang kaitannya sama konveksi, perpindahan kalor dengan menugasi siswa menyelidiki pemanfaatan perpindahan kalor secara radiasi, salah, gitu kan? Suhu dengan menugasi siswa membuktikan bahwa ukuran benda yang berbeda dapat mempengaruhi suhu, salah. Kalor dengan menugasi siswa menyelidiki pemanfaatan pengembunan, juga bukan. Nah, di sini yang konveksi ada di B. Keywordnya. Maka opsi terbaiknya ada di jawaban B. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Pak, lanjut. Lanjut, baik. Perhatikan permasalahan tentang pembelajaran keanekaragaman tumbuhan dan hewan berikut ini. Siswa tidak melakukan praktikum karena sekolah berada di tengah kota dengan bangunan mal di sekitarnya. Semua siswa lebih senang melihat gadget dibandingkan dengan materi yang diajarkan guru. Alternatif solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah A. Menerapkan pembelajaran daring sinkronus dengan strategi presentasi tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan. B. Menerapkan pembelajaran keanekaragaman hewan dan tumbuhan secara asinkronus dengan strategi tutorial. C. Merancang pembelajaran menggunakan multimedia berbasis komputer dengan strategi presentasi. D. Menerapkan pembelajaran berbasis video dan film tentang keanekaragaman makhluk hidup dan dengan strategi demonstrasi. E. Merancang pembelajaran menggunakan multimedia berbasis komputer dengan strategi demonstrasi. Yang mana Bapak Ibu? D. D. A. E. Multimedia berbasis komputer strategi demonstrasi. Alasannya, Bu? Bisa diulang-ulang mungkin, Pak. Bisa diulang-ulang. Kelas ya? Kenapa, Bu? Ini di kelas. Ya, siswa tidak melakukan praktikum karena sekolah berada di tengah kota dengan bangunan mal di sekitarnya. Semua siswa lebih senang melihat gadget dibandingkan dengan materi yang diajarkan guru. Saya D, Pak. Ibu yang mana, Bu? Saya D. D, alasannya, Bu? Itu kan keywordnya dia menggunakan gadget. Jadi kalau kita pakai video itu kan kita bisa share ke ini. Menerapkan pembelajaran berbasis video dan film tentang keanekaragaman makhluk hidup dengan strategi demonstrasi. Ada opsi lain, Bu? Yang lebih tepat? Ya, Pak. E. Merancang pembelajaran menggunakan multimedia berbasis komputer dengan strategi demonstrasi. Alasannya, Bu? Bapak Ibu? Presentasi, Pak, yang C.
C. Ini mouse-nya nggak bisa digerak-gerakin, kenapa ya? Merancang pembelajaran menggunakan multimedia berbasis komputer dengan strategi presentasi. Poinnya, Bu. Penguatannya, Bu. Multimedia. Ya, Bu. Ya kan kalau misalkan gadget itu kan tidak harus selalu melihat video ya. Sedangkan sekarang kan kalau untuk metode-metode pembelajaran itu kan akhirnya harus dipresentasikan. Kalau saya sih begitu. Baik. Untuk yang jawab D, silakan penguatannya. Ada penguatan? Dadu. Ibu, tadi yang jawab D? Baik, saya bahas, Bu, ya. Saya bahas, Bu. Kata kunci yang pertama, siswa lebih senang melihat gadget. Karena ada gadget di sini, berarti lebih tepatnya kita tidak membahas tentang komputer. Sudah, Ibu? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Pak. Silakan yang jawab C. Ada penguatan? Karena dalam soal clue-nya ada gadget, maka kita tidak membahas komputer. Apakah Iya. berbeda gadget sama komputer? Berbeda, Bu? Nggak sama, Bu? Berbeda. Oke ya? Pak. Bisa dipahami, Bu? Beda, Pak. Bisa. Oke, baik. Berarti opsi C sama E gugur ya? Iya, Pak. Nah, di sini di kata-kata senang melihat, bukan memainkan. Melihat sama memainkan berbeda ya? Nggak sama ya, Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Maka opsi terbaiknya ada di D. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa. Bisa, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Saya lanjut? Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut ya? Ya, lanjut. Kenapa A sama B salah, Bu? Karena Kalau ada sinkronus ya. pembelajaran sinkronus. Oh, yang A itu ada sinkronus dan yang B ada asinkronus. Itu kan harusnya untuk pembelajaran daring. Daring ya? Oke, baik. Sedangkan ini di sekolah ya? Ya, sekolah. Oke, baik. Iya, betul. Saya lanjut, Bapak Ibu? Iya, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya. 3. Untuk mengukur ketercapaian indikator diberikan pet rangkaian listrik. Siswa dapat menyelidiki sifat-sifat arus dan tegangan pada rangkaian paralel. Aspek keterampilan yang dinilai adalah ada gambarnya. Ini apa nih, Bu? Gambar apa nih, Bu? Pak? Gambar pet, Pak. Apa? Gambar apa nih? Nggak dengar, Pak. Mainboard ya. Ya. Nah. Yuk kita lihat nih di sini opsinya. Merumuskan masalah. Mainboard apa? Breadboard ya, breadboard ya. Nah, di sini ada gambar breadboardnya gitu ya. Nah. Breadboard ya. Berarti kita cari di sini, Bu. Pak, kata kunci yang ada breadboardnya. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini yang ada breadboardnya yang mana nih? Ada di D sama di E. Yang D apa yang E kira-kira Bapak Ibu? Silakan Pak. D. E. D. D, dadu. Kenapa Bu alasannya, Bu? Karena setelah pengambilan data menganalisis data. Setelah mengambil data, menganalisis data, terus? Itu saja perbedaannya, kan menganalisis di atas yang di bawah yang membuat data tabel. Oke. Kalau saya Ini yang itu, ditekan apa, Bu? Aspek keterampilan. ya, katanya menyelidiki ya. Aspek keterampilan ya, yang ditanyakan ya. Oke, baik. Kita analisa jawaban D sama E. Merumuskan masalah, hipotesis, membuat rangkaian, sama. Melakukan pengambilan data, sama.
menganalisis data, ini membuat tabel data. Bedanya di sini. Menganalisis data dan membuat tabel data. Yang manakah opsi D ataukah E yang lebih mengarah ke arah keterampilan? Aspek keterampilan. Pak. Pak. Oke. Iya. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi kita harus bisa menganalisa perlahan dari opsi 5 opsi nanti akan bisa memfilter menjadi 2 opsi ya. Dua opsi itu nanti kita ini filter lagi. Mana yang sekiranya memang benar-benar bisa kita ya sesuai dengan apa yang diminta dalam soal. Sampai jelas Bapak Ibu? Ada yang tanyakan? Mohon izin Patri nggak pakai LKPD ya? Biasanya kalau tabel sudah disediakan apa gimana tuh Pak? Oh, ini seharusnya ketika pembelajaran LKPD itu kan wajib diberikan Bu. Benar Bu ya? Nah, kalau biasanya di situ kalau siswanya ketika kita ngajar memberikan praktikum ataupun pengamatan di situ, siswa itu biasanya hasil pengamatannya suruh memasukkan dalam tabel. Benar ya? Nah, tapi ada kalanya ketika kita membuat LKPD itu hanya tertuang pertanyaan dalam tabel. Betul, Bu? Bisa jadi demikian. Nah, kembali pada konteks yang ditanyakan di situ kan. Jadi di situ yang ditanyakan karena memuat aspek keterampilan, otomatis di sini membuat tabel data, berarti kita bisa melihat di situ cara siswa menuliskan hasil pengamatannya ke dalam tabel yang dibuat. Artinya di sini, terlepas dari LKPD yang disampaikan sama Ibu tadi, ada tidaknya LKPD tadi, tetapi yang disampaikan di sini kan aspek keterampilan, maka membuat tabel data itu lebih mengarah ke aspek keterampilan daripada menganalisa data. Baik. Jadi kalau pertanyaannya nanti dirubah ke kognitif, baru jawabannya D gitu ya? Betul, Bu. Siap. Oke, jelas Ibu? Oke, terima kasih Pak. Oke, kembali. Baik. Saya lanjut Bapak Ibu. Lanjut Pak. Baik. Pak Sugi senang membelajarkan IPA dengan model problem based. Tetapi mendapati Anton, Buli, dan Koma tidak menanggapi ajakan diskusi dan tugas. Asti dan 5 teman sekelompoknya sebaliknya sangat antusias. Lia dan Ningrum mengerjakan tugas tetapi dengan caranya. Mereka melampirkan poster. Pak Sugi memanggil Anton, Buli, dan Komala ke ruang guru saat istirahat. Ia tidak marah, bahkan dengan senyum manis berkata, cobalah kalian berpendapat, karena apapun pendapatmu sangat berguna bagi teman. Kemudian meminta ketiganya untuk menyerahkan kalimat, saya tidak akan mengulangi perbuatan tidak terpuji dan janji akan memotori tugas guru sebanyak 50 kali. Balikan Pak Sugi adalah, jadi dari cerita ini kita disuruh ngasih ini ya, tanggapan terkait dengan sikap Pak Sugi itu kayak apa gitu ya. A, B, C, D, E, kita coba lihat. A lebih tepat jika bukan hanya mereka bertiga, tetapi Lia dan Ningrum yang juga melanggar turut dipanggil. Kira-kira ketika kita baca soal ini, Bapak Ibu bisa menangkap konteks pesan yang tersampaikan dalam soal nggak? Bisa. Apa, Bu? Ini Pak Sugi memarahi siapa tadi yang 3 orang? Tidak memarahi, Bu. Tidak memarahi, Bu. Apa kata gitu? Biasa Pak, coba. Saya kurang lihat ini. Saya memang ini hukum ya? Jadi ya tidak marah, akan dengan senyum ya. Coba kalian berpendapat karena apapun pendapatmu sangat berguna bagi teman. Kemudian meminta ketiganya untuk menyalin KO. Di sini dari saya kurang lihat Pak yang di atas, kalimat di atasnya lupa tadi yang dibaca. Ini Bu. Pak Sugi nggak marah. Oh iya ya, Pak Sugi nggak marah. Dia tidak marah, bahkan dengan senyum gitu kan Bu. Nah, berkata dia. Kan? B ya. B jawabannya Patri.
Yang mana, Bu? B. Yang B. B. Buah. Kenapa, Bu? Iya, buah. Ya, Iya, Pak. alasannya sudah tepat ya. Apa? Coba kalian berpendapat apapun sangat berguna bagi teman. Kalau apa? Verbalnya itu sudah tepat. Tapi yang tidak tepat itu menyalin apa itu kalimat sebanyak 50 kali. Iya. Betul, Bu. Jadi dalam konteks kalimat yang panjang ini, soal yang panjang ini tersirat sebuah pesan. Ini sudah baik cara yang disampaikan sama Pak Sugi ya, memanggil Anton, Guli, dan Komala ke ruang guru, tidak di sidang di depan teman-temannya. Berarti kan sudah dia menghormati siswa di situ kan. Artinya sudah tepat. Jadi ketika kita mau ngasih nasihat ataupun memberikan hukuman ataupun kalimat verbal kepada peserta didik yang sekiranya itu dia lebih aktif di dalam kelas, tidak di depan teman-temannya, benar, karena nanti psikologinya itu nanti akan berpengaruh ketika kita marahi di depan temannya, benar, dipanggillah dia ke ruang guru, sudah tepat di situ. Nah, tetapi ada kalimatnya nggak tepat di situ, dia disuruh menyalin kalimat sebanyak 50 kali. Ini yang nggak tepat, gitu ya. Sehingga dari sini kita ketika membaca, loh kok begini ya, ini kan kalimat pesan yang tersiratnya, kenapa kok harus pakai menyalin kalimat segala gitu ya. Maka tanggapan yang tepat atau balikan yang tepat adalah yang B, tepat untuk variasi penguatan verbal dan non-verbalnya, tetapi tidak tepat untuk perintah menyalin kalimatnya. Oke, silakan tanggapannya Bapak Ibu. Setuju, Pak. Oke, Pak. Jelas ya? Lanjut ya? Jawaban saya sama B. Baik. Lanjut ya. Baik. Nomor 5. Di musim hujan, seorang siswa beberapa kali tidak memakai seragam sekolah karena hari sebelumnya kehujanan dan belum kering sampai pagi harinya. Menghadapi kondisi siswa tersebut, tindakan guru sebaiknya A. mengingatkan agar kedepannya siswa tidak mengulangi lagi hal yang sama. B. memberikan siswa tersebut karena adanya alasan pemaaf yang dapat diterima karena faktor cuaca, hujan, dan lain sebagainya gitu ya. C. menegur siswa karena siswa tersebut dianggap kerobohan dan tidak disiplin. D. memberi sanksi karena siswa tersebut telah melanggar tata tertib sekolah. E. mengajak orang tua siswa mencari solusi terkait pakaian seragam yang hanya satu style. E. Alasannya E apa, Bu? Karena ini kan sudah berulang kali. Berulang kali sehingga Ya, jadi perlu ada solusi. Solusinya mengajak orang tua mencari solusi gitu, Bu? Iya, kalau menurut saya, Pak. Baik. Ada jawaban yang lain, Bapak Ibu? C. Alasannya C, Bu. Alasannya C, Bu. Menegur siswa karena siswa tersebut dianggap ceroboh. Alasannya, Pak, karena dia berulang kali. Oke, baik. Berulang kali tidak memakai seragam. Baik. Jadi ketika kita lihat, ketika kita di dalam kelas ada siswa yang seragamnya beda, kita pasti akan tanya secara otomatis ya. Ini bentuk perhatian kita pada siswa tersebut. Mas, Mbak, kenapa kok bajunya beda? Itu pasti. Ini kalau sekali, Bu, ya. Gitu kan? Di dalam konteks soalnya di sini, ya. Seorang siswa beberapa kali tidak memakai seragam sekolah. Beberapa kali, Bu. Bukan ya, beberapa kali gitu kan. Kemudian yang kedua, di dalam soal tidak disebutkan banyak seragam yang dimiliki sama siswa. 1 style, 2 style kita nggak tahu gitu, Bu. Jadi kita berimprovisasi sendiri kira-kira dia hanya punya 1 style gitu ya. Ini kan hanya persepsi kita. Jadi opsi E kurang tepat. Kenapa? Ini bukan. Lagian juga mengajak orang tua ini bukan ranah kita sebagai guru. Pemanggilan orang tua itu biasanya BK, Bu ya, bukan kita ya. Nah, jadi kan sudah nggak tepat porsi kita sebagai guru. Nah, yang jelas di sini karena dia udah beberapa kali tidak menggunakan seragam sekolah karena faktor cuaca itu alasannya, maka kita menganggap siswanya itu ceroboh dan tidak disiplin. Kenapa? Karena teguran sekali masih diulang lagi sampai beberapa kalinya. Seharusnya ketika kena tegur sekali, siswa itu, oh iya tadi aku kan udah kena tegur, jadi besok sekiranya biar nggak bosan lagi, bagaimana caranya biar tidak kehujanan lagi gitu ya, nggak malah hujan-hujan. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah opsi yang C. Silakan tanggapannya Bapak Ibu.
Bagaimana D, Pak? dengan D, Pak? Iya, sama Ibu. Saya juga berpikir D, delta. Delta. Ya, Sanksi. karena sudah berkali-kali, Iya. nggak bisa, bukan lagi menegur. Kata kuncinya Harusnya kan sudah beberapa memberi kali, sanksi. Pak. Artinya Betul. sudah pernah ada teguran. Kalau biasanya kan beberapa kali. Artinya sudah ada sanksi yang berlaku. Iya, Ibu, iya. Ibu sebagai apa, Bu? Guru. Guru. Oh iya Guru ya. iya Pak, iya betul. Iya. Sanksi itu BK, Bu ya, bukan Ibu ya. Oh iya. Beda ya. Iya betul. Nggak boleh Ibu ya. Tiba-tiba siswanya dijewer gitu ya, nggak boleh Bu ya. Jadi ingat biasanya berperan Jadi sebagai ditegur BK, terus Pak. gitu, Pak. Kenapa Bu? Berarti langsung pelimpahannya nanti ke BK ya. Kita cukup menegur saja, nanti BK yang tindaki. Jadi keywordnya di situ guru dan beberapa kali itu ya Pak kata kuncinya. Oke. Itu bisa dipahami. Biasanya ya? sering lupa Pak bertindak sebagai BK nih. Ya kita kan ini Bu ya sangat peduli mungkin Bu ya dengan siswa ya. Iya Pak, betul. Biasa kan kalau di BK gini Pak, kalau masih hal yang seperti itu diminta kita yang istilahnya memberikan menangani, jangan sedikit-sedikit ke BK, biasanya kan begitu. Jadi tadi pemikiran saya ke sana. Tapi artinya kan ini kita melihat perspektif soal ini ya sesuai dengan apa yang maunya soal. Betul Bu. Jadi tapi begini Bu. Diizinkan ya kalau memberi sanksi itu meskipun dari BK gitu. Kita bicara tentang prosedurnya yang ada sebenarnya Bu ya. Jadi kan dalam ini Bu ya, dalam bagan organisasi sekolah itu kan ada kepala sekolah, ada komite, ada waka, ada guru dan lain sebagainya di situ, di mana pada masing-masing bagan itu ada garis penuh, ada garis putus-putus. Garis penuh itu adalah garis perintah. Garis putus-putus itu adalah garis koordinasi. Betul kan seperti itu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu terkadang itu hanya sebatas gambar aja, tapi di lapangan tidak kita terapkan gitu loh. Jadi ketika ada garis putus-putus antara BK sama guru, seharusnya sering koordinasi antara BK sama guru ini, sehingga tidak ada sebuah hal yang disampaikan jangan dikit ke BK. Ya terus fungsinya BK apa coba kalau nggak buat koordinasi? Padahal BK itu bukan hanya untuk menghukum siswa, tapi juga sebagai tempat sharing siswa untuk bakat minatnya siswa. Benar nggak? Kita kan selama ini menganalogikan BK itu tempat hukuman siswa gitu kan, tapi jarang sekali kita menggunakan BK untuk meningkatkan potensinya siswa. Contoh, ada sebuah lomba gitu ya, akademik maupun non-akademik, ada siswa mau ikut, kira-kira sesuainya di bidang apa? Ini kan BK sudah Bu seharusnya. Iya Pak. Tapi kan jarang kita laksanakan. Yang ada kita rebutan siswa, ya enggak? Siswa ini miliknya matematika, oh ini miliknya IPA gitu ya. Sering rebutan begitu ternyata kita di lapangan ya. Oke, Pak Eko silakan. Kalau opsi yang A itu A dengan C itu akan mengingatkan, yang C menegur. Apa itu nggak sama sih Pak artinya? Mengingatkan kan pasti kita otomatis menegur Pak, begitu. Ya Bu, secara makna secara tindakan kita kepada siswa, apa yang kita ucapkan kepada siswa bisa dikategorikan mengingatkan atau menegur, itu hampir sama secara makna. Yang membedakan kalimat akhirnya Bu. Karena di sana sudah terulang kali kejadian, maka dikatakan ceroboh dan tidak disiplin. Beda sama si opsi A itu harapannya ke depannya tidak terjadi lagi yang demikian gitu loh. Berarti yang C itu lebih spesifik gitu ya Pak ya? Ya, karena terjadi berapa kali gitu. Oke Pak. Oke. Pak Eko silakan. Iya Pak. Patri, jika di suatu sekolah tidak ada guru BK, jadi yang berperan sebagai guru BK siapa Pak Patri? Wali kelas dong. Wali kelas Pak ya? Tidak bisa begitu Pak. Tidak bisa begitu Bu. Ketika di sebuah sekolah tidak ada guru BK, ketika ada rapat sekolah, disampaikan kepada pimpinan. Nanti pimpinannya akan menunjuk kira-kira siapa yang dikasih tugas sebagai BK atau merangkap sebagai BK.
Tidak bisa kita serta-merta karena nggak ada BK, saya aja lah yang nangani, sudah saya selaku wali kelas. Nggak bisa begitu. Kenapa? Belum tentu sikap kita bisa diterima sama guru lain. Ketika sudah ada perintah dari kepala, dari pimpinan, sudah untuk kenakalan siswa atau untuk bakat minat siswa, saya pasrahkan pada wali kelas masing-masing. Berarti kan kita bertindak nggak salah. Karena sudah ada amanah yang dibebankan kepada wali kelas gitu loh. Berarti harus tunjuk BK Pak ya? Ya, karena untuk ini Pak Eko, sepele sih Pak Eko, tapi kan namanya orang Pak Eko ya, jadi kan kita juga terkadang bentuk kepedulian kita terhadap peserta didik itu dinilai dari sudut pandang orang lain itu berbeda Pak Eko, nggak sama. Makanya itu kita perlu adanya dasar ketika kita akan bertindak. Ketika sudah ada instruksi dari kepala, sudah dari wali kelas, kita nggak akan salah di situ. Kalau belum ada Pak, coba disampaikan di rapat, Pak, Bu, di sekolah kita nggak ada guru BK. Kira-kira nanti jika ada kejadian seperti ini, mohon maaf, berkenan kalau wali kelas langsung bertindak atau bagaimana, mohon arahannya, begitu. Mohon izin Pak Tri. Silakan Bu. Kebetulan di sekolah saya juga belum ada BK, Ya, Bu. cuma ada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Jadi nanti untuk permasalahan seperti ini biasanya ditangani oleh kesiswaan begitu Pak. Selama ada hal yang begitu Bu, jadi ada kesiswaannya, karena nggak ada BK, udah hampir sama yang ditangani siswa, merangkap jadi kesiswaan, nggak apa-apa Bu. Artinya memang secara tupoksinya yang berkaitan sama kegiatan siswa itu memang ditangani sama kesiswaan. Dan itu harus diketahui sama semua yang ada di lembaga tersebut. Termasuk juga kepala sekolahnya mengizinkan. Begitu Bu. Biar nggak tempuk. Nanti kalau nggak begitu nanti crash antara wali kelas sama kesiswaan. Ada siswa yang bikin gaduh, ini kesiswaan mana orangnya, kok nggak ada gitu ya. Kemudian ini ada siswa yang bikin gaduh di kelasnya itu, ini wali kelasnya siapa? Seharusnya bingung tuh akhirnya siapa yang nangani kalau seperti itu. Makanya harus diperjelas di depan semuanya, kira-kira nanti job desk-nya kayak apa, biar tidak ada kesalahpahaman gitu loh Bu maksudnya. Iya betul. Koordinasi nanti, bisa di WA group. Iya, nanti terjadi saling menyalahkan loh itu. Kalau nggak begitu. Iya Pak. Pak wali kelas gitu ya. Loh, ibu kesiswaan gimana? Itu nanti terjadi. Iya. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Paham Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak, makasih Pak. Oke baik. Saya lanjut Bapak Ibu. Iya Pak, lanjut. Oke. 6. Seorang siswa sering terlambat masuk sekolah dengan alasan bahwa setiap pagi harus membantu mengangkat dagangan orang tua ke pasar. Tindakan yang dilakukan oleh guru menanggapi keadaan siswa tersebut adalah sebagai nilai jera memberi sanksi sesuai ketentuan tatib, memberi tugas tambahan di perpus sebagai sanksi atas keterlambatan, mengurangi nilai kompetensi sikap mata pelajaran yang sering terlambat mengikutinya, memberi sanksi peringatan lebih ringan dari ketentuan tatib, mengambil tindakan tertentu setelah ada pembicaraan dengan orang tua. Wah ini mudah nih Bapak Ibu, jawabannya yang mana nih? Pak. A. Pak. A. A. Ya, coba ya. Ada yang jawab A. Ada yang jawab Sudah sering. Ada lagi? C. Coba saya tanya dulu. Yang menjawab A. Silakan argumentasinya. Ibu. Ayo siapa tadi jawab A? Saya jawab E. Oke, Ibu Lina, kenapa kok E, Bu? Kalau saya lihat di situ kan pertama sering terlambat, kemudian ada kaitannya dengan dagangan orang tua ke pasar itu loh.
Otomatis kan pengetahuan orang tua dia berangkat dari pasca ke sekolah itu pukul berapa gitu. Jadi harus diobrolin lah sama orang tuanya gitu. Untuk solusinya harus seperti apa. Ibu sebagai apa? Sebagai guru. Guru. Oh iya. Kayaknya C kalau gitu ya. C ya. C. Oke ya. Udah tahu dia jawabannya ya. Oke. Garing C ya. Iya, Mama ya. Kalau tadi jadi tugasnya BK ya Pak ya, sama orang tua itu. Iya Bu. Kalau sanksi kan, iya berarti C ya Pak. Kalau sanksi kan tugasnya BK. Kalau manggil guru berarti wali kelas pun tak boleh Pak. Wali kelas. Pokoknya kan wali kelas juga kan guru. Itu logikanya kan begitu. BK kan bukan guru. Kalau soalnya diubah Pak, sebagai wali kelas, maka tindakan yang harus dilakukan manggil siswa tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dengan problemnya itu. Boleh Pak, wali kelas begitu. Untuk menelusuri, nanti ada koordinasi lebih lanjut dengan BK, kira-kira nanti si anak diapain, apakah harus manggil orang tua gitu ya. Nah, panggilan orang tua tetap nemui BK, bukan nemui langsung wali kelasnya, karena perantaranya dari BK nanti gitu. Oke, Bapak Ibu? Oke Pak, oke. Pak Tri. Jadi jawabannya ini C ya Pak, cocok ya? Kalau mengurangi nilai kompetensi siswa itu bukannya nggak boleh Pak, karena tahu dia terlambat hanya beberapa menit, tetapi pada saat dikasih kompetensi nilai pengetahuan itu dia bagus. Sikap tuh Ibu. Sikap. Selama melakukan penilaian ada berapa nilai Bu? Oh iya ya, mengurangi nilai sikap ya. 3 ya, ada nilai sikap, pengetahuan, keterampilan toh? Keterampilan iya. Nah, sikap itu kan banyak poin Bu di situ Bu. Iya Pak. Jangan tidak mungkin lah hanya gugur di salah satu poin nilai sikapnya jelek, nggak mungkin banget itu Bu. Gitu kan? Ya betul. Pasti nanti akan tertolong kalau memang anaknya kritis di situ. Otomatis sikap yang lainnya mungkin waktu presentasi bisa lebih maksimal menutupi kekurangan sikapnya yang datang terlambat tadi gitu. Ya. Oke Bu, bisa dipahami? Bisa Pak. Iya. Baik. Ada tanggapan yang lain Bapak Ibu? Saya lanjut. Lanjut Pak, lanjut. Pas Pak. Lanjut. Lanjutnya baik. Kayaknya saya laki sendiri, laki. Sama saya Pak. Saya laki-laki Pak. Baik. Nomor 7. Pak Fajar akan melakukan pembelajaran pada KD 3.6, menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman. Zat aditif serta dampaknya terhadap kesehatan. Kepala Pak Fajar memiliki keterbatasan dalam alat dan bahan praktikum. Beliau menginginkan siswanya mampu mengorganisasikan informasi dengan baik. Alternatif tujuan pembelajaran yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A, B, C, D, E. Coba dicermati Bapak Ibu. Ada jawab A. Satu dulu ya, oke. Ada lagi jawaban yang lain? C. Ada lagi? Ayo, yang mana Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu. A apa C? C Pak. Alasannya jawab A. Yang jawab A alasannya. Karena itu Pak, dia kan harus mengorganisasikan, berarti kan dia harus berdasarkan hasil penelitian atau penyelidikan. Oh gitu. Baik Bu. Bu Siti Hasanah baik, alasannya begitu. Yang jawab C?
Karena di sana kan 3 titik, Pak, bukan 4 titik. Jadi enggak ada penyelidikan. Kalau penyelidikan butuh praktikum, Pak. Praktikum, iya. Oke, baik. Dia cukup. Oke, baik. Ada 36 dia menjelaskan. Oke, ada lagi jawaban yang lain, Bapak Ibu? Penguatan lain? Bu Apri masuk nggak nih, Bu Apriana? Bu Apri? Oh, belum. Oke, baik. Pak Fajar, kita analisa lebih lanjut. Pak Fajar akan melakukan pembelajaran pada KD 3.6. Benar apa yang disampaikan Bu Rahmat tadi. 3.6 ini adalah KD kognitif. Kognitif. Yang kedua, menjelaskan di sini masuk ke dalam C berapa, Bapak Ibu? C1. C2. Baik, menjelaskan C2. Bapak Ibu. C2. C2. Oke ya, berarti kita udah nemu dua keyword. Satu, ranah pengetahuannya adalah ranah kognitif. Yang kedua, levelnya adalah C2. Tujuan pembelajaran yang sesuai, berarti nanti tujuan pembelajarannya harus mengarah kepada kognitif dan levelnya level C2 gitu kan. Oke, yang pertama, diberikan kesempatan melakukan penyelidikan. Ini jelas salah. Kenapa? Karena ini KD-nya KD kognitif. Berarti yang A bukan. Terus nggak ada alat praktikum kan? Di dalam ini. Nggak ada. Iya, soalnya jadi, itu ya. Oh iya. Iya. Keterbatasan Kognitif. alat dan bahan. Itu kan terbatas alat Oke, alat baik. dan bahannya. Kita lanjut lagi. Oke. Ibu Dwi Artika Resen, silakan Bu. Bu Dwi Artika. Silakan Bu. Bu. Ketekan mungkin ya. Maaf Pak, ketekan anak ini. Oke, baik. Saya lanjut. Diberikan kesempatan membaca materi zat aditif. Ini kognitif. Dapat menganalisis. Nah, ini yang buat salah Bapak Ibu. Menganalisis berapa Bapak Ibu? C4. Nah, ini jelas salah. Karena yang diminta adalah C2 gitu kan. Nah, ini salah. Iya. Oke. Diberikan kesempatan menulis informasi tentang zat aditif, siswa dapat mengidentifikasi. Nah, ini sudah sesuai C2. Maka jawabannya adalah C. C. C, Bu ya? Iya, C. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Saya lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Oke, Pak. Lanjut. Baik. Nomor 8. Pak Meisas akan melakukan pembelajaran materi pada KD 3.9. Nah, hati-hatinya, KD-nya 3.9 menganalisis. Nah, indikator esensial. Indikator ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. Apa saja? Indikator penunjang, esensial, dan pengayaan. Indikator kunci ya. Apa esensial atau kunci. Esensial atau kunci. Esensial, oke. Kemudian indikator pengayaan. Udah pintar-pintar semua ibu-ibu ini ya, luar biasa. Pak Eko paham ya Pak Eko ya? Ya Pak. Baik, saya lanjut. Nah, di sini karena indikator esensial yang ditanyakan, berarti kita harus sama-sama mencari C4 juga kan? Karena ini menganalisis. Coba ya di sini kita lihat. Yang A mengidentifikasi. Benarkah? Salah ya? Yes. Salah Pak. Salah. Ya, oke. Kemudian yang B merinci. Bolehlah sama ya, merinci ya. Merinci masuk C4 juga ya? Sama ya? Analisis, baik. Kalau mengaitkan C berapa Bapak Ibu? Menghubungkan, mengaitkan, C berapa tuh? Mengaitkan? Ya kah? C4 juga? Iya, kayaknya ya Pak, C4. Menganalisa, menerapkan, mengaitkan, menganalisis. Ya, bolehlah. Iya, mengaitkan C4 juga ya. C4 ya? Iya. Tapi akhirnya itu padatan populasi dan gulma. Oke, baik. Kita kembali pada soal ya. Setelah kita mengetahui ranahnya kognitif, menganalisis masuk C4,
Kita lihat materinya. Perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Jadi perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Jadi kita lihat di sini. Opsi yang pertama, opsi D, menganalisis dampak campur tangan manusia pada ekosistem di suatu daerah. Sama nggak materinya dengan soal? Iya, Pak. Sama ya? Iya, ada ekosistemnya juga. Menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Materi pertamanya apa? Perubahan Iklim ya? iklim. Perubahan iklim. Perubahan iklim. Perubahan iklim. Perubahan iklim. Jadi bukan ekosistemnya yang di awal, bukan ya, tapi iklimnya dulu gitu kan. Nah, berarti jelas opsi D-nya di sini gugur. Oke. Mengaitkan data curah dan kepadatan populasi gulma, bukan ya, nggak nyambung ya ini Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, tinggal 2. B sama C. C, Pak. Yang C. Oke ya. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Jelas kah? Lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Saya lanjut. Nomor 9. Perhatikan butir soal berikut ini. Rangkaian percobaan in-house ini membuktikan bahwa fotosintesis 1, 2, 3, 4, 5. Hasil analisis Anda pada soal di atas menyatakan bahwa kelemahan soal tersebut adalah kelemahannya apa nih Bu, Bapak Ibu? Gambar nggak ada. Gambar nggak ada. Jawaban benar lebih dari 1. Terdapat pengulangan kata pada opsi. Dan opsi. Jawaban dari 1 juga bisa. Jawaban yang mana Bu? D ya. Jawaban Kalau benar saya lebih dari D, Pak. Glukosa dan gula. Glukosa dan Pak. Ada yang jawab A. gula sama. Ada yang jawab D. Ada lagi? C. D. Ada yang jawab C. Ada lagi? Tidak ada gambar pada rangkaian percobaan. Betul semua sudah dijawabkan, Pak. Oke, baik. Jawaban benar dari 1. Saya tanya yang jawab C. Siapa nih yang mewakili yang jawab C tadi? Bapak Ibu? Saya, Pak. C. Oke, silakan Bu. Alasannya kenapa Bu? Kok C, Kan Bu? nggak ada rangkaian, gambar rangkaian percobaannya itu nggak ada. Jadi kita nggak bisa melihat itu apa sih rangkaiannya untuk membuktikan fotosintesis. Oke, baik. Jadi skemanya atau gambarnya tidak ada. Kenapa? Karena dalam soal di sini rangkaian percobaan in-house. Jadi ada rangkaian percobaan in-house ya. Seharusnya ada gambarnya di situ Bu ya. Baru kita bisa menelaah kira-kira atau menganalisa hasilnya menghasilkan oksigen, amilum atau lain sebagainya. Itu Bu ya maksudnya? Ya. Oke, berarti opsi tepatnya di C Bapak Ibu. Tanggapannya yang A sama D silakan. D, Pak. Kenapa Bu D, Bu? Alasannya kenapa, Bu? Terdapat pengulangan kata pada opsi jawaban. Pengulangan kata yang mana, Bu? Menghasilkan itu tak, Bu? Kalau saya, Pak, berpikir glukosa sama zat gula, Pak. Iya, Pak, glukosa dengan zat gula. Makanya tadi saya pilih itu juga, Pak. Pengulangan kata. Karena di dalam opsi soalnya itu menuliskan glukosa dan zat gula, di mana glukosa itu nama lainnya adalah gula, gitu tak, Bu? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau tertulis energi, Bu? Kalau saya D itu, Pak. C6H12O6 toh? Bu. Oksigen. Ya, Pak. Ya. Itu, Pak. Jadi opsinya terdapat pengulangan kata opsi jawaban oksigen. Jadi amilum. Amilum apa coba persamaannya? Karbohidrat juga itu. Karbohidrat juga sama toh. Karbohidrat iya. Karbohidrat. Sederhana glukosa zat gula itu 1, 2, 3, 4, 5 semuanya karbohidrat. Semua karbohidrat. Di semua ya ini ya benar ya. Semua 12/6 ya. Nah, di sini
dikatakan terjadi pengulangan kata itu jika memang sama Bu, maksudnya Bu, diulang-ulang gitu maksudnya Bu. Nah ini kan sudah seragam, sudah homogen, nggak heterogen lagi. Jadi percobaan fotosintesis itu menghasilkan apa? Menghasilkan A, B, C, D semuanya menghasilkan udah homogen, nggak heterogen kan di sini kan. Cuma kelemahan soalnya apa? Tidak ada gambar karena pada soal itu rangkaian ya jelas ya. Jadi kan ada kata-kata rangkaian percobaan itu seharusnya ada gambarnya. Karena nggak ada gambar, ini adalah kelemahan dalam soalnya. Begitu Ibu, bisa diterima? Ada lagi yang mau berpendapat? Bisa, Pak. Cukup, Pak. Oke, baik. 10. Pak Sandi adalah guru IPA yang baru mulai mengajar. Beliau biasa menggunakan metode ceramah dan jarang melibatkan siswa untuk membuat eksplanasi berdasarkan data-data yang valid. Pada saat pembelajaran tentang struktur bumi, Pak Sandi mengeluhkan beberapa permasalahan, diantaranya 1. Siswa cenderung asal bunyi ketika menjelaskan fenomena kebumian. 2. Mampu mengemukakan pendapat namun konsep dan data yang digunakan tidak valid. 3. Tidak bisa mempertahankan pendapat ketika disanggah orang lain. Penyebab dari akar permasalahan yang dikeluhkan Pak Sandi adalah A, B, C, D, E. Silakan Bapak Ibu. B. Apa Bu? C. B. Ada yang B. B. Ada B. yang B, Pak. B, Pak. B. Oke. Oke, baik. Yang jawab C. Silakan Bu, penguatnya. Baik. Yang jawab B, penguatannya Bu. Itu karena siswa kan cenderung asal bunyi, Pak. Berarti kan siswa itu jarang dilatih untuk berargumentasi atau berbicara. Kemudian dia juga belum yaitu jarang dilatih untuk berargumentasi ketika belajar di materi yang sebelum sebelum dikasih materi yang ini sama Bapak itu tadi. Itu sih Pak. Oke. Adakah kalimat yang mendukung penguatan Ibu dalam soal Bu? Ada Bu? Tidak bisa mempertahankan pendapat. Itu Bu. Jadi siswa itu karena jarang dilatih untuk berargumentasi, maka dia asal bunyi. Ketika dia sudah berpendapat, kemudian disanggah sama kelompok lain, dia nggak bisa mempertahankan pendapatnya. Menurut saya, ketika mendung pasti hujan. Kelompok lain berpendapat, wah belum tentu, nggak selalu mendung itu hujan gitu ya. Iya ya, bener ya. Nah, di situ nggak berjalan sudah diskusinya gitu loh. Kenapa? Ketika siswa itu kita latih berargumentasi itu berarti dia bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran siswa itu tadi dengan dasar tertentu. Ini berargumentasi. Jadi nggak asal bunyi di situ. Nah, kata-kata asal bunyi ini jelas mengarahnya kepada argumentasi. Kemudian tidak bisa mempertahankan pendapat ketika disanggah orang lain karena jarang dilatih. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami? Bisa Pak. Jadi opsi C-nya gugur. Jawabannya benar adalah yang B. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat ya? Baik. Jam 8:10. Saya lanjut fisika. Boleh Pak. Iya. Ya Pak. Fisika Pak. Fisika. Saya mulai dari yang simulasi dulu dah. Kotakmu yang gelang yang mana ya? Ini Bu. Ini bisa Bu? Iya. Ya. Sudah jelas ini, Bapak Ibu? Perlu dibahas? Enggak ya? Baik.
Yang 32? Yang balon, Pak. Balon. Dibahas, Pak. Balon, Pak. Ya itu. Oke, yang balon Bu ya. Balon udara volumenya 500, berisi gas mempunyai massa jenis 0,1, massa jenis udara 1,1, massa balok 225, maka beban maksimum yang dapat diangkat oleh balon udara tersebut. Jadi balok itu ada di sini, Bu. Balok dan beban itu ada di sini. Ini adalah tempat balok dan beban. Nah, berarti di sini balon udara itu bergerak karena dia ada gaya apung ke atas, ada FA-nya gitu kan? Ada FA apung. Kemudian di dalam balon udara ini ada gas. Gas ini dia memiliki, ada nggak ya? Ah, ini gas mempunyai massa jenis gitu ya. Gas ini mempunyai massa jenis 0,1. Berarti dia memiliki massa gasnya kan? Karena dia memiliki massa, berarti dia memiliki berat gas, W gas di sini. Kemudian ada berat bendanya di sini. Ini berat. Oke, berat. Atau V benda gitu ya. Nah, dari sini kita tahu ada 3 gaya. Ada gaya apung, ya. Ada berat gas, ada berat benda. Berarti kita bisa nulis FA sama dengan W gas ditambah W benda. Paham sampai sini, Bu? Paham, Pak. Paham ya? FA itu sama dengan rho dikali dengan G dikali gravitasi dikali dengan volume. Nah, W gasnya massa gas Kali G kali dengan gravitasi tambah M benda dikali gravitasi. M benda. Gravitasi. Sampai sini karena ada gravitasi, maka gravitasinya saya coret ya. Boleh. Coret ya. Nah, sehingga di sini tinggal rho udara ya. Rho dikali dengan volume balon sama dengan M gas ditambah dengan M benda. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh, ya. Ingat, massa jenis rho itu sama dengan M per V. Gitu kan? Nah, di sini M per V, sehingga kalau saya mencari M itu bisa kita jabarkan menjadi, ya, dari sini M itu bisa kita jabarkan menjadi, M itu sama dengan rho kali V kali volume. Nah, berarti sini tetap aja rho gasnya saya masukkan, rho udara ya, rho udara 1,1 itu dikali dengan volumenya 500 sama dengan M gasnya saya ubah menjadi rho gas dikali dengan volume. Jadi gas itu nanti memenuhi volume balon juga sama 500 nanti ya, ditambah M benda. Sehingga di sini hasilnya 550 sama dengan rho gasnya tadi 0,1 dikali 500 ditambah M benda. Nah, berarti di sini ketemu, saya pindahkan 550 dikurangi 50 sama dengan M benda. Berarti 400. massa total bendanya 500. 500 sama dengan M benda. Di sini ada massa balok. M benda itu terdiri dari massa balok dengan massa benda. Beban ya? Beban ya. Massa beban gitu kan. Nah, sehingga saya tulis 500 itu sama dengan 225 ditambah dengan massa beban. Massa benda. Berarti massa bebannya ketemu hasil 500 kurangi 225 sama 275.
Berarti masa bebannya ketemu 275. Oke, silakan tanggapannya Bapak Ibu. Jelas? Nomor berapa ini Pak? Nomor berapa Pak ini? Nomor berapa ya? Nomor 21. Nomor 3 ya? Jelas Pak. Ini hanya bedanya kalau soal yang sebelumnya dulu pernah itu ini ya Pak, apa? Dulu itu kan satu orangnya berapa kilo, jadi berapa orang gitu ya. Dimodifikasi gitu kan. Saya agak Iya, ingat betul. soalnya. Betul, Bu. Bener. Tapi untungnya Berapa jawabannya banyak kemarin orang yang bener, bisa saya masih naik ya? ingat caranya. Satri pintar membuat soal lah. Mas Raja. Oke. Jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Ya, Pak. Jelas ya? Jelas Pak. Lanjut. Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke, 32. Lanjut Pak. Sebuah generator listrik memiliki kumparan yang dapat diputar dengan kecepatan putar 100 Hz. S ini apa? Frekuensi. Dalam medan magnet homogen 0,5 Tesla. Yang arahnya tegak lurus bidang kumparan dan menghasilkan tegangan maksimum 314 volt. Jika las kumparan generator itu 10 cm persegi, maka jumlah lilitan kumparan ini adalah, oke, kita tulis dulu ya yang ada, soalnya angkanya banyak di sini. Frekuensi sama dengan 100 Hz. Kemudian B, medan magnetnya 0,5 Tesla. Oke. Nah, oke. Kemudian tegangannya P 314 volt. 314. Kemudian luas kumparan A-nya 10 cm persegi. Kita ubah ke meter persegi berapa nih Bapak Ibu? 0,001 ya. Meter persegi. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham Pak. Paham ya? Apa yang belum? Bu Mega ya? Bu Mega sama dengan 2 PF. Nah, masukkan di sini 2 dikali 3,14 dikali dengan 100. Berarti ketemu hasil 628 watt per sekon. Oh, nggak muncul ya oratornya? Nggak muncul, Pak. Iya, di tempat saya juga nggak muncul. Oh iya, sudah baru muncul. Muncul, Bu? Sekarang sudah muncul, Pak. Oke, baik. Saya lanjut Bapak Ibu. Lanjut, Pak. E sama dengan NBA omega. Berarti kita tulis 314 sama dengan N-nya yang ditanyakan dikali 0,5 dikali dengan 0,001 dikali dengan 628. Saya juga nggak muncul, Pak. Nggak muncul, Pak. Sabar. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Saya coret-coret ya. Oke. Saya coret sama ini. 2, oke. Udah, Bu? 2 dikali 0,5 berapa, Bu? 1. Habis ya? Habis ya, 1 ya? Oke ya. Berarti ini bisa saya coret nih. Tengahnya sama sini. Jadi sisanya 1 sama dengan N dikali 0,001. Berarti N 1 per 0,001. Oke. Nah, sampai sini, Bu. Berarti hasilnya N-nya berapa? 1000.
1000. Sampai sini silakan Bapak Ibu tanggapannya. Lanjut. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, baik. Alhamdulillah. Pak Pri, Ya. 628 tadi dari 3,14 kali 2. Ya. Kali 100. Oh iya, dapat 100-nya ya. Ada 100-nya. F-nya, Bu. Frekuensinya tadi ya. Oh iya, betul. Ya, siap. Oke, baik. Ada lagi? Oke. Jelas ya? Baik. 33. Mudah ya? Itu, Pak. Hah? Iya, Pak. Baterai, Baterai. bohlam, dan Kasih katanya saklar. sama Bohlam saklar. dan saklar. Bola. 1, 4, dan 6. 146. Coba kita cari 146. Ini, Bu. B. B. Ini keluar UP loh, Bu. Ya, jelas ya? Jelas. Jelas. Oke, baik. Mikroskop. Wah, ini sama kayak tadi di simulasi ada mikroskopnya juga ya. Ada yang sudah menemukan mikroskop berapa, Bu? Kalau nggak salah tadi B itu, Pak. Iya. Yang jelas sifatnya maya terbalik, Bu ya. Iya, Maya Pak. terbalik diperbesar, maya terbalik diperbesar, maya terbalik diperbesar. Berarti kemungkinan jawabannya kalau nggak B, D, E. Nah, tinggal kita hitung perbesarannya. Ana memiliki mata dengan jarak dekat 20 cm, mengamati preparat dengan mikroskop yang memiliki lensa objektif jarak fokusnya 2, okulernya 10. Preparat diletakkan pada jarak 2,2. Tidak berakomodasi. Yuk, kita lihat M sama dengan M OB dikali dengan M OK. OK. Ya. Nah, kita ngitung dulu di sini MOB-nya dulu nih, Bu. Mak. MOB itu sama dengan S aksen OB dibagi dengan S OB. Oke, baik. Dalam soal preparat diletakkan pada jarak 2,2. Ini SOB-nya. Kemudian fokus objektifnya 2. Oke, berarti SOB-nya berapa, Bu? S aksen OB-nya, Bu? Ayo. 10. Pakai seper itu ya? Hari dulu, 10, Pak. Berapa ya? 4,4 dibagi 22, Bu. Nanti hasilnya ketemu. Jadi kita cari S aksennya dulu, Bu ya. Kita mencari S aksen OB-nya. Kita cari ini dulu, Bu. Kita cari di sini ya, S aksen OB-nya. Oke. S aksen OB kita cari dari angka 2 dengan 2,2. Fokusnya 2, kemudian SOB-nya 2,2. Berarti di sini S aksen OB sama dengan, kita langsung aja, Bu. 2. 2,2 dikali dengan 2 dibagi dengan gitu, Bu ya. Ya. Dibagi dengan dikurangi, Bu. Dikurangi 2,2 dikurangi 2 berarti 0,2 ya. Iya, ya, Pak. Oke, berarti sama dengan ini 4,4 dibagi 4,4 dibagi dengan 0,2. 0,2. Oke, ketemu berapa, Bu? 22. 22 ya.
Oke, berarti sini ketemu 22. Nah, kita masukkan sama dengan 22 dibagi dengan bagi 2,2. 2,2. Oke. 2,2. 2,2. Berarti hasilnya 10. 10. Oke. Kita cari MOK. MOK sama dengan SN per F. Per FOK. FOK ya. Oke, baik. Ini kurang FOK. Oke. FOK. Oke. Berarti sama dengan SN-nya berapa, Bu? 20. Ya. 20. 20. Dibagi dengan? Dibagi dengan 10. Berarti diperoleh hasil? 2. Nah, kita masukkan. 2. Sama dengan 10 dikali dengan 2. Maka hasil 20. 20. Jadi opsi D sama E gugur. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Ya, Bu Rahma. Pak, untuk menentukan tegak terbalik itu, Pak. Menentukan. Iya. Kalau optik, Bu. Optik itu kebanyakan bayangannya itu mesti maya terbalik, Bu. Tapi di sini referensi saya, Pak, kalau maya itu tegak. Kalau nyata itu baru terbalik. Ibu, referensinya cermin ya? Enggak, Pak, mikroskop, Pak. Itu di lensa apa, Bu? Kalau terbalik nyata itu lensa objektif. Tapi kalau Terus? dia maya, itu dia berada di FOB-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan FOK. Di sana kan kita lihat FOB-nya lebih kecil dibandingkan dengan FOK. FOB-nya 2, FOK-nya 10. Oke. Jadi 20 maya tegak. Oh gitu. Ya. Sebentar, Bu ya. Apa tadi? Mikroskop, Bu ya? Iya, Pak. Ada lensa okuler ya? Iya. Bisa ini, Bu. Di apa ya? Di Yes, saya fotokan ya, Pak. Oke, Bu. Oke, Bu. Ya, saya inbox, Pak. Oke, Bu. Sebentar, Bu ya. Sebentar. Biar kita sama-sama memahami ya maksud dari referensi itu ya. Sudah Bu? Sudah muncul kah? Sudah. Oke, Bu Rahma tadi bilangnya gimana, Bu? Apabila FOB-nya lebih kecil dibandingkan dengan FOK, maka sifat bayangan maya tegak.
Dari awal, Bu, yang objektif, Bu. Kalau lensa objektif itu nyata terbalik diperkecil. Oke. Sedangkan maya tegak diperbesar oleh lensa okuler. Kalau saya bilangnya, Bu, kalau saya berdiri di depan Ibu ya, Ya. saya pegang buku. Buku itu saya gerakkan ke arah kiri saya. Iya. Ibu bilangnya bergerak kemana, Bu? Bergerak kanan. Kanan ya? Kalau saya bilang kiri, Bu? Yang benar siapa, Bu? Karena kalau alat optik itu kan apa? Kecuali cermin, Pak, dia baru bersifat sama, tetap. Tapi kalau lensa itu, itulah yang saya bingungkan, Pak. Ya. Sebelum ini, Bu, sebelum saya ke arah mikroskop ini, Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ketika saya berdiri di depan Ibu, kemudian saya gerakkan buku ke kiri saya bilang buku ini bergerak ke kiri. Ibu bilang bergerak ke kanan. Siapa yang benar, Bu? Yang melihat. Bapak. Sama-sama benar, Bu, ya? Iya. Saya bilang ke kiri benar, Ibu bilang kanan benar. Gerak kan relatif ya. Nah, saya di sini saya tampilkan posisi pembentukan bayangannya di depan Bapak Ibu semua. Dari lensa objektif, Ibu menyampaikan sifat bayangannya terbalik ya. Oke, Bu, ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini posisi bendanya di sini menghasilkan bayangan terbalik. Oke. Kemudian kita lihat dari lensa okuler. Kita lihat dari lensa okuler di sini, bayangannya, kalau saya katakan, dari sudut pandang sebenarnya, maka ini saya bilang ini adalah terbalik. Tapi kalau saya katakan bayangan ini dari sudut pandang bayangan yang pertama, maka saya katakan ini adalah tegak. Karena sama-sama ke bawah. Bisa memahami maksud saya, Bu? Iya. Ibu tadi kan Ibu tadi kan menyampaikan, Pak, sifat bayangan dari referensi yang saya punya itu adalah maya tegak diperbesar. Iya. Gitu kan? Iya. Saya akan mendukung maksud referensi Ibu ketika saya membandingkan sifat bayangan dari bayangan sebelumnya. Karena sama-sama ke bawah. Jadi begini. Ini bisa saya catat ya. Pertama, benarnya di sini. Ini. Oke. Bentar ya. Pertama di sini benarnya. Kemudian dihasilkan bayangan di sini. Begini. Nah, kita bilang dari 1 ke 2, maka kita bilang ini adalah terbalik. Benar, Bu? Iya. Benar ya? Nggak nampak, Pak. Nggak nampak, Pak, tulisan Bapak. Iya, di saya juga nggak ada, Pak. Coret-coretnya. Nggak ada Belum nampak, tulisan, Pak. Belum ada, Pak. Benar, Bu? Belum. Iya. Belum nampak juga? Nggak nampak, Pak. Belum nampak, Pak. Gambarnya aja. Oke, saya kembali ke yang dia aja dulu ya. Nah, Iya, Bu. nggak nampak. Sebentar, Bu. Nampakkah? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Seandainya saya menggambar, Bu. Ini ada sebuah garis gitu ya, saya gambar di sini. Benda pertama posisinya di sini, Bu. Belum nampak, Pak. Nggak nampak, Pak.
Sudah nampak belum, Bu? Belum. Ada nampak menghapus aja kalau di saya, Pak. Nah, baru nampaknya. Nah, sudah, Pak. Sudah. 1-2-nya sudah nampak, Bu? Sudah. Sudah. Oke. Dari 1 ke 2, maka benda di 2 saya katakan terbalik. Setuju? Setuju. Setuju ya? Oke. Sekarang dari 2 ke 3, sebentar. Gambar lagi. Sudah nampak yang ketiga, Bu? Sudah. Kalau dari 2 ke 3, saya katakan posisi gambarnya sama-sama ke atas. Ya. Saya katakan enggak. Boleh? Enggak dimatikan lampunya. Tapi kalau saya mengamati dari seluruh siklusnya, dari pertama sampai dengan ketiga, maka saya katakan terbalik. Boleh? Boleh. Enggak lah. Itu kan enggak Enggak, gimana? terbalik. Enggak bagaimana, Bu? Itu kan posisinya sama, Pak, 2 sama 3. Kalau saya 1. menyampaikan dari posisi gambar pertama, Bu. Oh, iya, dari iya. pertama. Iya, terbalik. Terbalik kan? Terbalik. Walaupun yang ketiga lebih besar, maka kalau kita lihat dari tinjauan gambar pertamanya tetap terbalik, benar nggak? Benar. Ya. Tapi kalau kita mengatakan posisi gambar ketiga dari posisi gambar kedua, itu tegak, Bu. Ya. Benar, Bu? Benar. Nah, makanya itu saya sampaikan tadi, referensi Ibu tadi mengambil kutipan step by step dari lensa objektif, diperoleh bayangan balik. Dari lensa objektif dihasilkan bayangan terbalik, kemudian diperoleh lagi tegak. Tegaknya tapi kalau kita ngambil dari yang pertama kali, itu terbalik, Bu. Bukan tegak lagi. Jadi Bisa kalau dipahami? misal ya. Jadi kalau misalnya ketemu soal mikroskop pas terbalik ya, Pak? Iya, Bu. Sifat bayangannya, Bu. Maya terbalik diperbesar. Terbalik itu bukan ini loh, Bu. Jadi kalau saya mengamati Ibu, kepala di atas, kaki di bawah, terbaliknya nanti bukan kakinya di atas, bukan, Bu. Terbalik itu terus? maksudnya kayak kita ke cermin, Bu. Jadi ketika Ibu bercermin, maka bayangannya akan menghadap Ibu, benar nggak? Benar. Iya. Nah, itu maksudnya terbaliknya. Benar. Kalau Ibu bercermin, bayangannya membelakangi Ibu, Ibu lari loh nanti. Iya. Oke. Paham, Bu ya? Paham. Jadi maksud terbaliknya paham ya, Bu ya? Iya. Baik. Jelas? Sampai sini? Jelas. Jelas, Jelas. Pak. Ngantuk kan sudah kan? Baik. Saya lanjut Bapak Ibu. Pak, lanjut. Iya, Pak. Nomor 35. Bu Yeti melakukan pembelajaran di laboratorium IPA dengan aktivitas membuat parfum mawar dengan menyuling. Menyuling Bapak Ibu, menyuling. Potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi adalah A, B, C, D, E. C. Apa Bu? C. C. Bapak Ibu tahu proses menyuling kan? Iya. Insya Allah tahu. Tahu ya. Nah, kemungkinan terjadi kecelakaan kerjanya jelas terkena air panas. Air panas. Oke ya? Ya. Iya, Pak. Jelas ya? Jelas. 36. Pada malam yang dingin, embun mulai muncul, sebagian menempel di tubuh Kenza. Kenza menggigil kedinginan. Hal ini menunjukkan cara pengaturan suhu tubuh, yakni P, Pak. B ya. Menggigil melepaskan kalor. Jelas ya, Bapak Ibu? Jelas. Oke, baik.
Apalagi kalau yang soal simulasi tadi yang sulit yang mana, Bu? Ini, Bu? Iya, Pak, yang itu enggak. Iya, Pak. Enggak dilihat. Nggak kelihatan, Bu? Terus ini Kelihatan daya terendam. legendanya. Apa itu? Tidak jelas, Pak. Legendanya di samping. Oh, gitu ya. Nama-nama kotanya juga nggak jelas, Bu, ya? Tidak jelas, Pak. Enggak, Pak. Makanya saya jawabnya tadi asal-asalan. Oh, gitu. Baik. Saya sajikan gambar jelasnya, Bu. Sudah muncul, Bu? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Jelas Tapi kan? nama kotanya Nama kota boleh jelas, Pak. Jelas juga. Belum. Ini kelihatan Wonogiri nggak? Wonogirinya kelihatan. Oh, iya, Pak, kelihatan. Ini Wonogiri kelihatan nggak? Iya. Tidak kelihatan, Pak. Nah, sabar. Kelihatan nggak Wonogirinya? Tebak-tebak. Oke, sudah. Ya. Jadi intinya ketika kemarin Bapak Ibu sempat nyimak berita terkait sama banjir di Solo gitu ya. Itu kan karena pintu air di Waduk Gajah Mungkur dibuka ya. Agar bendungannya nggak jebol karena udah over ketinggiannya dibuka. Ternyata berimbas kepada daerah-daerah yang memiliki lereng rendah di sini. Daerah-daerah ini digambarkan dengan yang warna merah. Ya, di sini kemudian sama yang di bagian bawah gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini di opsinya Sumberjo itu yang sini, Bu. Ini Sumberjo ya. Ini Sumberjo. Ini Sumberjo. Sumberjo yang dekat dengan Waduk Gajah Mungkur malah dia aman ya. Kemudian Mojopuro juga aman. Justru yang rendah ada di daerah Wonogiri, sehingga Wonogirinya tergenang. Ada sekitar 3 kelurahan kemarin kalau nggak salah itu yang tergenang banjir. Oke, baik. Ada tanggapan Bapak Ibu? Gambarnya kurang jelas. Oke, baik. Nanti ini ya Bapak Ibu ya, apa namanya? Kalau waktu simulasi kemudian ada gambarnya nggak jelas, sampaikan ke grup ya, biar kita share gambar yang jelasnya di grup gitu, Bu ya, solusinya, Bu ya. Iya, Pak. Ya, baik. Saya lanjut Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Nomor 2. Berapa jawabannya? Apakah dia dinosaurus? Ini bisa deh. Ya. Pak, dibahas. Bahas. Ya, kami minum dulu. Mas. Baik, Bapak Ibu masih di tempat? Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Kalau nggak muncul, udah muncul Bu gambarnya, layarnya? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Muncul loh, Bu. Ada gambar polisi sama pencuri, Bu, di situ, Bu. Iya, betul. Ya, kita bahas ya. Baik. Seorang pencuri anak dikejar oleh Bapak polisi. Keduanya berjarak 10 meter. Saya tulis di sini, jarak keduanya di sini 10 meter.
10 meter ya. Oke, 10 meter. Kemudian kecepatan lari pencuri 4 meter per sekon. Jadi dia lari ke sana, kecepatannya 4 meter per sekon. Kemudian si bapak polisinya, dia mengejar juga ke sana, kecepatan bapak polisinya di sini adalah 6 meter per sekon. Oke, logikanya yang lebih cepat siapa nih, Bu? Polisi. 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 Berarti pencurinya ketangkap ya? Ketangkap. Iya, Pak. Nah, jadi di sini kalau saya gambarkan sebagai dua buah objek, awalnya di sini, ini si bapak polisi, kemudian pencurinya ini di sini, saya kasih objek yang kotak aja, kemudian keduanya berjarak 10 meter. 10 meter. Jika sama-sama lari, karena kecepatannya si Pak Polisi ini lebih besar, maka ini akan menangkap pencuri. Anggaplah tertangkapnya mereka itu di titik sini. Ini titik tangkapnya. Titik tangkapnya. Ya, titik C gitu misalkan, atau titik A gitu ya. Oke ya. Nah, berarti kalau kita analogikan, ya, jarak tempuhnya Bapak Polisi ke titik tangkapnya ini, dikurangi dengan jarak tempuhnya pencuri ke titik tangkapnya ini, ya. Kalau saya bisa bilang ditulis ini adalah polisi itu P, PO, PO, polisi. Kalau pencuri itu saya anggap PE gitu aja ya, pencuri ya. Oke. Berarti jaraknya PO ke A, PO ke A dikurangi POA dikurangi jarak pencurinya ke titik A itu sama dengan 10. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bapak Ibu? Bisa. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke. Oke, Pak. Paham sampai sini Bapak Ibu? Iya, Pak. Oke, baik. Saya lanjut lagi. Jarak itu kalau dalam GLB apa, Bu? Kecepatan kali waktu, Bu, ya? Iya. Nah, Iya. nah kecepatannya Pak Polisi tadi berapa, Bu? 6 meter per second. 6T dikurangi kecepatannya pencuri? 4. 4T sama dengan 10. 6T dikurangi 4T jadinya 2T 2. sama dengan 10. T sama dengan Berarti T sama dengan 5. 5. Itu aja Pak, tapi saya muter-muter ya. Sama. Saya muter-muter nggak dapet. Nggak dapet lagi. Mudah ya Bapak Ibu ya? Iya Pak. Jelas? Jelas, Pak. Iya. Iya, Pak. Baik. 3 yuk, 3. Ada mobil lengan bawah beratnya 100 mengangkat beban A Newton seperti gambar. Gaya otot F yang harus digerakkan AD agar posisi seperti gambar adalah 1400. Maka berat beban adalah baik. Di sini dia ada gaya ya, ada gaya ini ada gaya 1. Kemudian ada berat 2. Ada berat beban 3, berarti ada 3 gaya. Berarti kita bisa tulis di sini ya. Jaraknya kelihatan nggak Bapak Ibu? Nggak terlalu kelihatan, Pak. Oke, Kurang baik. jelas, Pak. Tulisannya pun kurang jelas. 5 Oke. atau 5, Bu. Di sini 20. Oh, 5 ya. Di sini juga sama 20. Oke, berarti saya tulis 5F
sama dengan 25 berat lengan ditambah dengan 45 berat beban. Beban. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas? Saya coret ya, saya bagi 5 semua ya. Iya, Pak. Iya, Pak. F sama dengan 5 bilangan ditambah dengan 9 beban. Yuk kita hitung. F-nya tadi berapa? 1.400. 1.400. Sama dengan 5 lengannya 100 Newton. Ditambah 9 dikali dengan W beban. Berarti 1.400 sama dengan 500 ditambah 9 W beban. Saya pindah ruas, 1.400 dikurangi dengan 500 sama dengan 9 W beban. Berarti 900 sama dengan 9 W beban. Berarti W bebannya berapa Bapak Ibu? 100. Oke. Jelas Bapak Ibu? Silakan tanggapannya. Bapak Ibu, ada nama tanggapan? Baik. Pak. Oke. 4. Yuk, jawabannya yang mana Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu? Pak Budi ingin memproduksi alas setrika. Alasnya yang mana Bapak Ibu? Yang warna hitam itu, warna Pak. hitam. Ya. Kalau warna hitam ini satu, ibu-ibu pasti paham lah. Biasa setrika nih ini. Elastis enggak? Tidak, Pak. Tidak elastis? Kaku berarti, Bu? Elastis, Pak. Elastis. Kalau elastis berarti kita cari modulus yang paling kecil. Iya. Oke. Nah, paling kecil ada di C sama di D. Ya. Kedua, ketika setrika ini panas, alasnya ini ikut panas enggak? Tidak. Tidak. Berarti kita cari konduktivitas yang paling Kecil. kecil. Tasnya kecil. Berarti Panas. 0,2. jawabannya yang D. Kalau misalnya lihat hambat jenisnya saja, Pak. Saya Hambat jenis semakin besar berarti dia isolator kan? isolator listrik. Isolator listrik. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut, Pak.
Oke. Oh iya. Seorang mengamati sebuah benda menggunakan loop berkekuatan 10 dioptri. Apabila titik dekat orang tersebut 5 cm, maka perbesaran loop itu jika berakomodasi pada jarak 50 cm adalah gimana nih, Bu? Gimana nih, Bu? P sama dengan Oke. 100 per F. Cari apa dulu nih, Bu? F-nya berarti ya? Cari F-nya dulu, Pak. Oke. Berarti 100, 10. Pak. P 100 sama per dengan F. 100 per F, Pak. Bukan 1. 100 per Oh, F. boleh, Bu. Boleh. Sama aja, Bu. Sama aja, Pak. Sama aja, Bu. Sama, Bu. Oh ya, nanti Berarti hasilnya F sama juga dengan 10. 1 per 10 ya. Berarti Ya. F-nya F-nya 10. 0,1 meter. Atau sama dengan 10 cm. Sama kan? 10 cm. Sama, Pak. Sama kan? Nah. Sekarang ini yang ditanyakan berakomodasi pada jarak 50. Gimana nih? Apa? M Bukan. dengan M sama dengan M SN per F. SN Per F. Tambah 1. Tambah SN per 50. 25. Gimana, Bu? Pak. Tunggu. M sama dengan M sama dengan SN per F ditambah 1. Nah, SN SN per F. SN per F ditambah SN per 50. SN per 50. Nah, ini mengalami pengembangan persamaan ya. Kenapa? Karena di situ dalam soal dikatakan berakomodasi pada jarak itu gitu loh. Pada jarak ada jaraknya, jarak 50 gitu kan. Jadi beda lagi nanti. Ya. Oke. Berarti di sini sama dengan SN-nya? SN-nya berapa? 25. 25. Fokusnya? Dibagi per 10. Ditambah 25 per per 50. Baik. Berarti di sini 2,5 ditambah juga 0,5. Oke, berarti apa? 3. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Biasanya kan kalau loop itu kan SN per F, akomodasi tambah 1, kalau nggak berakomodasi kan nggak usah ditambah gitu kan. Nah ini ada pengembangannya, dia berakomodasi pada jarak 50 gitu kan. Maka gimana solusinya begitu, Bu? Baik. Ada yang tanyakan? Lanjut, Pak. Paham. Lanjut, Pak. Paham ya? Paham ya? Nanti kalau Paham, ada soal kayak gini lagi sudah bisa ya berarti Bapak Ibu ya? Insya Allah, Pak. Oh bisa ya. Oke. Satu soal terakhir, Bu. Yang mana, Bu? Bandul itu, Pak. Bandul. Nah.
Banyak yang belum terbahas berarti nanti ini ya. Ini Bu. Iya Pak. Pendulum mana sajakah yang digunakan bila akan melakukan percobaan uji klinik? Apakah simpangan awal mempengaruhi periode? Jadi persamaan bandul, apakah itu pertanyaannya adalah simpangan awal mempengaruhi periode? Periode pada bandul persamaannya gimana Bu? T sama dengan Bu. T sama dengan, oke saya tulis ya. T sama dengan T periode ya, sama dengan 2pi akar. Jadi ada akarnya di sini. L per G. L per G, L per G, L per G, L per G. L itu apa? L itu adalah panjang tali. Terus di sini L itu apa? L itu adalah panjang tali. Berarti di sini faktor pertama yang menentukan adalah panjang talinya, Bu. Kita cari panjang tali yang sama. Panjang tali yang sama itu ada di bandul 1, ada di nomor 4, dan ada di nomor 5. Oke, berarti opsinya yang mungkin 4 dan 5, kemudian 1 dan 4. Oke, lainnya itu salah sudah di situ kan. Karena panjang talinya harus sama di situ kan. Nah, yang kedua, persamaan bandul lagi. Ketika panjang tali sudah sama, jangan lupa yang menjadi pembeda itu nanti ini Bu ya, sudut simpangan awalnya aja yang berbeda, tetapi masanya itu diusahakan sama Bu. Oh. Jadi masanya nggak mempengaruhi ya Pak? Iya Bu. Jadi otomatis di sini opsi yang D itu gugur. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi A, 4 dan 5 simpangan awal berbeda. Baik, ada tanggapan Bapak Ibu? Baik. Kalau tidak ada, tadi banyak yang lulus nggak, Bu? Iya. Alhamdulillah, Pak. Lulus. Alhamdulillah, lulus. Oke, baik. Belum lulus, Pak. Kenali bentuk soalnya, Bapak Ibu, ya, biar nanti hasilnya bisa ini. Jadi masih ada banyak waktu buat kita untuk persiapan untuk UP, sambil menunggu informasi yang datang nanti. Intinya satu, kita perbanyak belajar simulasi tryout sebanyak 4 kali itu nanti insya Allah minggu depan kita tryout Bu. Jadi nggak minggu ini Bu ya, tapi minggu depan kita tryout yang pertama. Tolong disiapkan, harapan kita adalah materi-materinya dipelajari lagi Bu. Materi baik itu yang profesional maupun yang pedagogik Bu ya. Itu tolong dipelajari lagi sehingga sekiranya nanti bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu harapan kami Bapak Ibu ya. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Pas, Pak. Oke, baik. Ketemu lagi kesempatan yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf atas semua salah, bila ada salah kata, salah ucap, salah sikap. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya Iri bin Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Apakah file soalnya akan dibagikan ya? Terima kasih Pak Tri. File soal yang ada jawabannya. Iya.